شيل الله يا العايد روسي شيل الله شمس الشموس شيل الله محي النفوس المدد يا العايد روسي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di lokasi Jalan Luar Batang, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dan ini kondisinya para penziarah cukup ramai dan padat merayap. Dan ini adalah gerbang utama atau gapura dari makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al Idrus, dan kita akan menuju ke sana. Oke, kali ini gua ada di sekitar makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al Idrus, dan kita mau lihat-lihat dulu. Ada banyak pernak-pernik oleh-oleh dan juga ada pedagang makanan dan minuman. Sekilas dari biografi Habib Hussein bin Abu Bakar Al Idrus. Habib Hussein bin Abu Bakar Al Idrus dilahirkan di Migrob dekat Hazam, Hadramut, dan datang ke Indonesia sekitar tahun 1746 Masehi. Berdasarkan cerita bahwa beliau wafat di Luar Batang pada tanggal 24 Juni 1756 Masehi. Beliau wafat bertepatan dengan 17 Ramadan 1169 Hijriah dalam usia lebih dari 30 tahun. Atau bisa kita bilang di bawah umur 40 tahun. Jadi ketika usia beliau diduga sewaktu tiba di Indonesia itu sekitar umur 20 tahun. Kita akan bahas asal-usul dan kedatangan Habib Hussein bin Abu Bakar Al Idrus. Beliau berhijrah ke Batavia itu sekitar tahun 1746 Masehi melalui India. Beliau menetap di kawasan Sunda Kelapas atau sekarang namanya yaitu Penjaringan, Jakarta Utara. Beliau berdakwah di Batavia pada abad ke-18. Dakwah dan masjid yang beliau dirikan sekarang ini atau surau atau musola kecil yang kemudian berkembang menjadi Masjid Luar Batang, awalnya itu bernama Masjid An-Nur yang bisa kita lihat sekarang ini untuk mengajar agama Islam. Dakwahnya mencangkup pribumi dan komunitas Tionghoa. Jadi mungkin ya dulu banyak orang-orang Cina di sini. Habib Hussein bin Abu Bakar Al Idrus dikenal juga tidak tunduk kepada kolonial Belanda, bahkan sempat dipenjara karena aktivitas dakwahnya beliau yang dinilai mengancam VOC kolonial Belanda. Dan juga karomah dan asal nama Luar Batang itu pada kisah jenazah beliau, di mana menurut cerita ketika Habib Hussein wafat pada 24 Juni 1756, jenazahnya dipindahkan untuk dimakamkan di kawasan Tanah Abang. Namun ketika jenazah beliau hilang dari kurung batang atau keranda dan kembali ke tempat semula di masjid. Kejadian ini berulang kali terjadi hingga akhirnya warga memutuskan untuk memakamkannya di Masjid Luar Batang. Dan asal nama istilah Luar Batang diyakini berasal dari peristiwa tersebut, di mana jenazah Habib Hussein bin Abu Bakar Al Idrus berada di luar kurung batang atau keranda saat akan dipindahkan.
beliau memperoleh ilmu tanpa belajar atau bisa disebut ilmu laduni, yaitu keistimewaan yang ada padanya atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa belajar terlebih dahulu. Namun perlu diketahui, beliau pernah banyak belajar juga tentang ilmu-ilmu tasawuf dari guru-gurunya, yaitu diantaranya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, Sohibul Ratib Al-Idrus, dan juga Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sohibul Ratib Al-Haddad, dan juga para alim ulama serta sufi. Perjalanan dakwah beliau yang bersumber dari cerita lisan dan tulisan, yaitu diantaranya bahwa kisahnya beliau pernah dipenjara di Glodok. Ada juga kisah tentang seorang tentara Belanda yang baik dan juga menyapa ketika bertemu suatu ketika diramalkan akan menjadi seorang gubernur di Batavia. Dan hal itu terbukti, sehingga setelah menjadi gubernur, tentara itu memberikan hadiah harta namun ditolaknya oleh Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Kisah lainnya yaitu bahwa beliau mengajar dan berdakwah di Langgar Kampung Baru dan murid yang terkenal yaitu seorang saudagar Tionghoa, Haji Abdul Qadir, yang makamnya berada di samping makam beliau Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Dan inilah makam Haji Abdul Qadir, murid dari Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Dan juga ada salah satu karomah dari Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, yaitu ketika beliau dipenjara, dalam waktu yang singkat banyak orang datang belajar Islam ke rumah Habib Hussein. Banyaknya warga yang datang membuat penguasa VOC khawatir akan keamanan. Akhirnya Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok. Bangunan penjara itu juga dikenal dengan sebutan Seksi 2. Rupanya dalam tahanan Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus ditempatkan dalam kamar terpisah dan ruangan yang sempit. Sedangkan pengikutnya ditempatkan di ruangan yang besar bersama tahanan yang lain. Polisi penjara dibuat terheran-heran karena di tengah malam melihat Habib Hussein menjadi imam di ruangan yang besar, memimpin sholat bersama-sama para pengikutnya. Hingga menjelang subuh masyarakat di luar pun ikut bermakmum. Anehnya lagi, dalam waktu bersamaan polisi penjara melihat Habib Hussein tidur nyenyak di kamar ruangan yang sempit itu dalam keadaan tetap terkunci. Kejadian itu menjadi buah bibir di kalangan pemerintahan VOC kolonial Belanda. Dengan segala pertimbangan, akhirnya pemerintah Belanda meminta maaf atas penahanan beliau. Akhirnya Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus beserta semua pengikutnya dibebaskan dari tahanan. Sekian dari saya, perjalanan ziarah ke makam Al-Imam Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang sampai di sini. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang kita cita-citakan tercapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا العايد روسي شيل الله شمس الشموع